Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Fast Response. Kita tanya siapa? Bersama saya Fatma dan hari ini kita akan tanya Ketua Forum Genre Lombok Tengah. Pengen tahu ya langkah-langkah apa yang sudah diambil di kehidupannya dan akan mengambil ke depannya? Langsung saja kita sambut Ipkeisha Aulia Rosyada. Halo semua, jadi kenalin nama aku Ipkeisha Aulia Rosyada. Teman-teman nantinya bisa panggil saya Keisha. Oke, hai Kei, kamu Hai. apa kabar? Alhamdulillah sangat baik dan good. Ini Apa kabar? Aku alhamdulillah baik dan sehat seperti sekarang ini. Ngomong, kamu sekarang gimana kesibukannya? Kalau akhir-akhir ini kan memang karena masa pandemi juga semua kegiatan dikurangi dan dibatasi. Tapi alhamdulillah sih akhir-akhir ini saya menghabiskan waktu saya dengan saya mempunyai bisnis kecil-kecilan, bisnis online dalam bidang fashion dan food kayak gitu. Mantep, bisa nanti kita ini ya bagian. Iya, reseller ya. Betul, Kak bisa asik. Oke, selanjutnya terus Kei, kamu sekarang umur 19 ya? Iya, masuk 19 ya? iya. Waktu itu kan aku sempat ini juga searching tentang kamu dan waktu kamu bilang kamu umur 16 tahun. Iya, benar sekali. Jadi duta genre ya? Iya. NTB. Bisa sharing gak sih pengalaman saat itu gimana? Bisa dong. Jadinya waktu itu Keisha jadi duta genre Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tahun 2019 teman-teman. Jadi memang di sana umur Keisha yang masih terbilang sangat muda dan sangat bocil ya Kak Fatma, masih kecil banget. Dan memang di sana saya bersama teman-teman di PIK-R juga mengikuti yang namanya ajang audisi pemilihan duta generasi berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, tapi dengan tantangan itu Keisha belajar bahwa saya pasti bisa seperti itu. Nah, di umur Keisha yang 16 tahun ini Keisha mengikuti pemilihan duta generasi berencana ini. Pertama kita lewati tahap administrasi dulu, seleksi berkas kayak gitu kan. Seleksi berkas di sana diminta CV, kemudian kita disuruh menulis esai dengan tema yang sudah ditentukan. Akhirnya alhamdulillah setelah itu Keisha lolos untuk audisi atau verifikasi berkas. Wow. Jadi waktu itu alhamdulillah lolos seleksi berkas dan akhirnya lanjut ke tahap audisi. Nah, audisinya itu waktu itu diselenggarakan oleh BKKBN dan Forum Genre Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tenggara Barat ya, teman-teman. Wow, belepotan sekali saya ngomong nih. Gak apa-apa. Ya, jadinya di Hotel Golden Palace. Nah, di sana kita memang saingannya itu seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Itu menariknya. Beda dengan pemilihan yang tahun 2020 ke 2021 kemarin. Memang pertama kali kita mengadakan audisi itu di masing-masing kabupaten kota. Jadinya saingan kita cuma kabupaten, misalnya Kabupaten Lombok Tengah. Nah, saingan kita cuma di Kabupaten Lombok Tengah saja. Nah, yang di Lotim juga saingannya yang di Lotim. Di Lotim juga. Jadi di tahunnya Keisha itu benar-benar kita audisinya seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, jadinya kecil lah kemungkinan kita untuk menang untuk menang. Dan alhamdulillah pada saat itu Keisha mengikuti audisi dan dinyatakan lolos sebagai finalis duta generasi berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aku sampai sekarang ngedenger itu aku ikut bangga banget loh, apalagi orang terdekat kamu, orang tua kamu, sumpah. Alhamdulillah banget. Dan memang waktu itu Keisha peserta terkecil dan terbocil, dan saingan Keisha waktu itu pas jadi finalis duta generasi berencana itu memang semuanya sudah mahasiswa semua. Jelas pikir, ya. Iya, tentunya kayak insecure. Jelas ada ngelihat semua finalis lainnya sudah jadi mahasiswa, tentunya mereka sudah biasa banget nih mengikuti kompetisi, mengikuti presentasi dan lain sebagainya. Tapi di sana bahwa Keisha percaya dengan kekuatan usahanya Keisha dan doa, pastinya doa dari orang tua juga dan sih. dukungan mereka. Iya, benar. Wah. Iya, ngomongin tentang genre Ki, benar. Setelah kamu jadi duta genre ya, berpengaruh nggak sih sama diri kamu yang sekarang? Berpengaruh nggak ya? Berpengaruh lah Kak Fatma. Gimana, jadi ceritain sangat dong. berpengaruh nih, dan bahkan besar sekali pengaruhnya teman-teman semua. Jadi sebelum saya menjadi duta genre, mungkin dulunya saya belum bisa untuk memanage waktu dengan baik. Kemudian saya hanya
masih labil dan tentunya senang bermain-main saja seperti itu, belum bisa mengontrol diri seperti apa seperti remaja pada umumnya lah ya. Iya, dan alhamdulillah setelah saya bergabung menjadi Duta Generasi Berencana ini saya lebih dewasa dan tentunya saya bisa berbicara di depan Kak Fatma pada pagi hari ini ya. Itu satu pengaruhnya ya, Masya Allah. Dan memang di mana program Generasi Berencana ini juga teman-teman semua, jadi ini adalah wadah untuk kita selalu mengekspresikan diri, meningkatkan kualitas diri kita seperti apa. Dan pastinya di Duta Generasi Berencana ini dan program Gente ini mengajarkan saya bagaimana cara menjadi remaja yang sehat, cerdas dan ceria. Mantap. Jadi setelah saya bergabung menjadi Duta Genre ini tentunya banyak pengalaman saya yang bertambah, ilmu saya bertambah, dan teman-teman saya juga yang saya temukan sangat-sangat luar biasa. Jadi struggle that you do today is the single way to build a better future. Jadi perjuangan atau usaha yang kamu lakukan saat ini adalah salah satu cara untuk kamu selalu meningkatkan kualitas diri kamu di masa yang akan mendatang. Seperti itu Kak Fatma. Oke. The next question, asik. Lanjutin bahasa Inggrisnya kamu. The next question. Luar biasa pronunciation ya. Ya, berbicara tentang genre, berbicara juga tentang pernikahan dini, betul ya? Ya, mengenai pernikahan dini ada beberapa pendapat ya yang menjadikan alasan untuk menikah dini tersebut. Salah satunya seperti mulai dari menikah agar terhindar dari zina, terus menikah untuk membuka pintu rezeki tentunya katanya, terus menikah juga untuk menyempurnakan agama, dan yang paling sering sebagai alasan itu untuk menyelesaikan masalah. Kayak gini loh, misalkan aku udah capek nih, kuliah aku udah capek, di rumah aku capek tugas sekolah, kayaknya nikah aja deh jadi solusinya gitu loh. Seolah-olah menikah muda itu nggak membutuhkan emosi yang matang dan edukasi yang cukup gitu nggak sih? Kamu gimana tanggapanmu tentang itu? Menikah dini itu. Sebelum Keisha kasih tanggapannya ke Kak Fatma, sebenarnya sekarang ini tidak lagi kita menggunakan yang namanya pernikahan dini. Betul. Jadi kita menggunakan yang namanya perkawinan di usia anak atau nikah di usia anak, karena banyak orang-orang yang namanya dini kan, jadinya pernikahan dini diganti dengan perkawinan di usia anak. Betul. Seperti itu. Jadi berbicara tentang masalah orang-orang yang berpendapat tentang menikah cepat itu, memang kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang yang seperti itu, sudut pandang orang yang seperti itu, karena memang semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi di sini teman-teman semua remaja yang ada di luar sana, tidak semua orang yang melakukan nikah cepat tanpa perencanaan yang tepat dan bahkan belum cukup umur atau belum ideal untuk menikah itu berhasil teman-teman semua. Jadi memang kalau Keisha boleh bilang 10 dari 1 orang yang berhasil, 1 orang yang berhasil dan 9 orangnya Keisha bilang gagal seperti itu. Kenapa? Karena memang di sana kita lihat nih Kak, di sekitar kita, di lingkungan kita, di tetangga kita, depan rumah kita, belakang, samping, kiri, kanannya ya, kita lihat banyak terjadi perceraian di mana-mana. Betul. Dan KDRT. Karena menikah muda. Iya, kenapa? Karena memang di sana ketika teman-teman di luar sana yang melakukan menikah di bawah usia yang belum ideal itu tentunya banyak sekali resiko yang akan teman-teman dapatkan ke depannya. Dari segi kesehatannya belum siap, kemudian dari emosinya, karena setelah mereka dihadapkan dengan permasalahan sehingga mereka tidak bisa untuk mengontrol emosi mereka belum bisa untuk mengontrol itu, dan akhirnya terjadilah yang namanya perceraian di mana-mana. Itu pernikahan dini yang nggak terwujud kayak gitu banyak gitu ya. Nggak, karena begini, kita nggak perlulah berkaca sama orang yang bisa menikah dini lalu terwujud gitu bahagia sukses aja gitu, tapi ada banyak juga orang yang menikah muda lalu nggak lama kemudian bercerai. Ada juga suaminya ya mentalnya masih ini loh abusif gitu loh dalam menentukan ini persoalannya. Betul. Terus ya gini loh, menikah muda itu bukan hanya soal agar terhindar dari zina gitu ya, tapi juga tentang
menemukan partner hidup gitu nggak sih? Menikah itu bukan soal kita hanya di atas ranjang saja teman-teman. Betul. Tapi ini perlu kita Kedepannya merencanakannya gitu ya, loh. kedepannya seperti apa, kita membangun keluarga itu seperti apa. Iya benar, karena kan ya kayak itu tadi, menemukan partner hidup ya udah kita keseharian kita sama dia, mengelola finansial bersama ke depannya, Benar merawat banget. keturunan juga, terus kan kita hidup sama dia tuh sehari-hari sampai tua dengan damai. Itu loh sebenarnya salah satu tujuan untuk menikah juga. Ya nggak sih kayak Iya, karena memang pernikahan ini bukan soal pernikahan ini bukan permainan seperti itu Kak Fatma. Jadi memang benar-benar di sini kita harus menyiapkan secara fisik kita, Iya, setuju. emosi kita teman-teman semua, terus dalam aspek ekonomi kita seperti apa. Jangan sampai setelah kita menikah, masa iya kita mau kasih istri kita makan batu kayak gitu kan nggak mungkin. Seperti itu Kak Fatma. Jadinya memang kita harus merencanakannya dengan baik, karena berencana itu keren. asik. Penting sekali untuk merencanakan gitu kayak Penting gini, banget. betul. Selama kayak gini, selamatkanlah pernikahanmu sebelum pernikahanmu dimulai, ya kan? Iya benar. Jadi memang lebih baik mencegah sebelum terlambat. Betul. Kayak gitu. Nyampe Kak Fatma. juga ya itu. Oke, selanjutnya berbicara tentang itu, ada nggak sih usia yang ditetapkan untuk menikah tersebut gitu? Siap menikah tuh di usia berapa sih sebenarnya kalau dari pemerintahannya dan kesehatannya Ke? Oke, jadi kalau di BKKBN sendiri dan Forum Yap. Gendre sendiri itu usia menikah yang ideal itu adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Karena memang di sana di umur yang 21 dan 25 itu secara yang Kesha bilang tadi itu Yap. ekonomi kita sudah mantap, kemudian pendidikan kita juga sudah selesai. Jadinya intinya sukses dulu deh, baru teman-teman semua menikah. Gampang, karena menikah itu cuma 5 menit sah seperti itu. Jadinya kenapa di umur 21 dan 25? Karena memang di sana kesehatan kita, kesehatan reproduksi kita itu emang sudah benar-benar mantap, udah siap untuk dibuahi, udah siap untuk diisi, dan nantinya tidak akan ada resiko-resiko kesehatannya. Seperti itu Kak Fatma. Oke. Iya benar sih, mengingat tentang itu memang dalam Islam sendiri memang tidak ada anjuran atau persyaratan nih usia berapa untuk menikah gitu, betul. seperti Kalau itu. dalam Islam sendiri memang tidak ada, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu harus matang dulu gitu, kayak dalam hadis disebutkan barang siapa yang sudah ada kemampuannya untuk membina rumah tangga dengan baik dan benar, maka itu yang dianjurkan untuk menikah. Dalam Islam juga kan kita diperintahkan untuk mentaati pemerintah ya, ati Iya, Allah wa benar. ati Rasul wa ati ulil amri minkum kan. Taati Allah, taati Rasul dan taati pemerintah. Selama pemerintah memberikan anjuran untuk kemaslahatan bersama, dan menurutku pernikahan dini untuk dicegah itu, pernikahan usia anak itu dicegah untuk kemaslahatan kita bersama ya kan Ke? Iya benar banget. Jadi memang lebih baik kalau emang udah pemerintah, nggak mungkin kan salah-salah untuk ngasih tahu kita kenapa sih 21 25, karena memang mereka juga sudah meneliti, Mempertimbangkan dari segi kesehatan dari pun. kesehatan. Dan memang kalau di BKKBN ini sendiri lebih memprioritaskan dalam segi kesehatan dan pendidikan tentunya. Dari pemerintah sendiri kan sudah ada peraturannya nih Ke, tapi kan di pelosok-pelosok juga nih ya, yang kemarin juga pernah terkuak kan waktu anak SMP yang nikah itu karena gara-gara telat pulang. Oh iya. Ya aku Sama-sama masih bocil dan sama-sama masih SMP waktu itu ya. Iya, dan kan sudah ada peraturan begitu, itu peraturan mengikat atau gimana sih Ke? Soalnya kan ada juga yang lolos dan bisa nikah, menikah benar dini gitu loh. Kayak ini tuh bisa bikin orang mikir juga, menikah di usia begitu bisa-bisa aja loh gitu. Los-los aja gitu iya ya, kita jos-jos didukung, aja. kita punya surat ini buku nikahnya juga, Buku kita nikah. punya gitu. Gimana sih Ke? Jadi memang ada satu kasus di mana anak tersebut dinikahkan yang memang dua-duanya sama-sama masih di bawah umur seperti Iya. itu. Kenapa? Karena memang waktu itu orang tuanya tidak menerima untuk anaknya dipulangkan jam 6 waktu itu. Padahal Sudah belum ada terlalu- iya, istiadat nggak sih begitu? sepertinya ada awek-awek desa seperti itu. Aduh. Ya, dan Oke. memang tapi itu belum jam 10 malam, Kak. Kan biasanya kalau udah jam 10 malam itu baru kita kayak disuruh untuk
nikah kayak gitu karena udah larut malam. Tapi waktu itu kalau nggak salah nih, mohon maaf teman-teman semua, itu jam 6 sore. Tetapi orang tuanya tidak menerima anak itu untuk dibawa, anak perempuannya dibawa balik jam segitu. Akhirnya orang tuanya nih, anaknya memang nggak mau, tapi orang tuanya yang menyuruh mereka untuk menikahkan daripada orang tuanya kemudian keluarganya malu seperti itu. Tapi padahal teman-teman semua, teman-teman di luar sana, jika teman-teman melihat kasus yang seperti itu, solusinya bukan seperti itu. Solusinya bukan menikah. Solusinya bukan menikah karena memang sekarang ini sudah ada perlindungan perempuan dan anak. Kemudian nanti teman-teman bisa laporkan, dan insya Allah pemerintah dari perlindungan perempuan dan anak itu akan membantu sampai benar-benar dia terlindungi gitu, privasinya terlindungi. Iya, benar banget Kak. Jadinya menikah bukan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi jika teman-teman melihat kasus yang seperti itu, tolonglah dilaporkan, jangan dibiarkan. Ya, terkait dengan orang yang lolos-lolos saja menikah dini itu, aku boleh tahu nggak sih mereka tuh didenda nggak sih kalau dilanggar gitu? Karena kan ya kali dari atas sudah bilang nih, pernikahan usia anak itu tidak boleh. Mereka bolehnya kalau udah 19-an tahun sampai ke atas 24 gitu mereka boleh begitu. Tapi kan kok bisa mereka lolos saja? Apakah nggak ada dapat denda gitu, gimana sih? Oke, pengetahuan kamu deh nih. Jadi memang kita salah satu provinsi yang punya perda tentang perkawinan kan, yang 19 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jadi menikah di usia yang 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki itu sudah menjadi peraturan daerah. Jadi memang yang Kak Fatma bilang tadi, kok bisa sih los-los aja kayak gitu kan, kok bisa sih sah-sah aja, apa nggak ada sanksi atau apa? Tentu ada, karena peraturan daerah itu dibuat untuk dilaksanakan dengan baik, bukan untuk dilanggar. Bukan untuk dilanggar. Dan dilanggar pun ada sanksinya, ada seharusnya. Sanksinya tentunya. Kemarin Keisha sempat dengar kan, kalau kita melakukan perkawinan di usia anak di bawah umur itu kan kita berawal ngelapor dulu ke kepala dusunnya kan. Betul. Kepala dusunnya nanti ngelapor ke desa dan instansi atas lainnya seperti itu. Untuk membuat surat-surat kan pernikahannya, untuk surat pernikahannya seperti apa. Nah, kenapa kok bisa lolos nih yang di bawah di bawah umur lah, kita bilang di bawah umur 19 tahun ini, kenapa kok bisa lolos? Karena memang lagi kembali ke pemerintah kita yang di bawah kayak gitu kan. Kadang memang banyak yang memanipulasi data. Mohon maaf saya bilang seperti ini karena memang kejadian. Iya, benar adanya seperti itu. Kenapa saya bilang memanipulasi data? Kadang kan umur anak itu mungkin 15 tahun atau 16 tahun, mereka naikkan menjadi 19 tahun sehingga nantinya mereka bisa untuk melangsungkan yang namanya pernikahan atau perkawinan tersebut. Jadi memang intinya kalau kamu ada uang pasti kamu bisa lolos, ada jalan. Pasti ada jalan, padahal itu sudah very very wrong kayak gitu kan. Udah salah besar banget. Dan salahnya kita yang ada di sekitarnya tidak melaporkan itu, jadinya aman-aman saja, kita nggak tahu. Karena kan begitu, seperti kamu bilang tadi, itu KTP-nya udah dimanipulasi. Iya. Dan benar ya, buku nikahnya itu udah asli gitu, sudah ada, dan bisa dipakai untuk bikin kakak selanjutnya. Bener banget. Dan buat akte dan lain sebagainya. Jadi miris sekali sih. Mereka mereka tuh didenda kan, tapi karena nggak dilaporkan mereka nggak salah. Tapi masa kita cuma hanya jadi penonton, masa kita biarkan hal-hal yang seperti itu terjadi lagi. Jadi benar-benar kita butuh kerjasama untuk pemerintah yang di bawah juga, kerjasama teman-teman remaja, masyarakat sekitarnya juga. Iya. Tentang orang tua itu juga ya mungkin ini cuma kasus yang terkuak doang, kita nggak tahu kasus lainnya yang nggak sempat ter-up gitu ya, banyak. Ini yang sudah terdata misalnya, yang nggak ke data lebih banyak. Dan yang mempengaruhi itu sebenarnya tentang orang tua yang ngedidik anaknya. Lebih parahnya di perempuan. Kita ngebahas perempuan terus nih ya, tapi kayaknya penting perempuan harus punya kesadaran yang lebih tinggi gitu loh untuk menentukan pilihan kita. Jangan sampai ada keterpaksaan, apalagi ketidakbahagiaan, karena
hidup kita selanjutnya ya kita, bukan orang tua kita gitu loh. Kamu yang melakukan itu, kamu yang Ya, akan mempertanggungjawabkan. seandainya mereka bisa seperti itu. mikir begitu ya, tapi ya aku tahu lah orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya memang. Itulah perlunya juga edukasi terhadap orang tua, bukan kita remaja-remaja saja yang mendapatkan edukasi, tetapi orang tua juga perlu mendapatkan edukasi Cara terkait mendidik dengan- anak-anak itu betul. Sebelum kita menikah itu edukasi yang cukup untuk menjadi orang tua kedepannya tuh harusnya seperti ada apa, gitu iya. yang ininya. Yang penting bukan hanya remaja saja sih yang diedukasi, seperti yang Keisha bilang tadi itu, orang tua juga perlu mendapatkan edukasi, apalagi terkait dengan pendewasaan perkawinan. Ya kalau boleh tahu Ki, kamu sosialisasi itu kemana aja? Tujuan utama kita di genre itu turun langsung ke desa, ke pelosok untuk Ya. sosialisasi itu. Tapi kembali lagi, percuma juga kita keluar-keluar, percuma juga kita sosialisasi bahaya dari perkawinan di usia anak, kemudian dampaknya, faktor penyebabnya seperti apa. Tapi tidak percuma ingin kalau bekerja tidak ada sama. kerjasama dari pemerintah terkait seperti itu. Betul. Sebenarnya memang diri kita ini sendiri sebenarnya bisa jadi agen terbaik untuk hal-hal positif lainnya. Iya. Sebenarnya nggak mesti harus nunggu ada agen terbaik nih yang bilang ini yang terbaik untuk kamu. Tapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Agen terbaiknya itu ya diri kamu sendiri untuk hal-hal positif untuk diri kamu sendiri Iya, gitu. benar banget. Ya, BTW Ki, kamu bisa cerita nggak pengalaman kamu di sana tuh? Kamu nemuin permasalahan remaja apa aja di sana selain maaf menikah dini gitu ya? Kamu nemuin apa aja di sana? Waktu itu ketika saya berkunjung ke salah satu dusun, Iya, boleh disebutkan ini ya, boleh. Boleh nggak? nggak usah aja deh, Oh, yang oke. penting ini pelosok banget sih ya. Ya. Terkadang ketika kita sosialisasi tidak semua orang bisa menerima kan. Kadang si anak-anak ini bilang kayak tadi, lebih baik saya nikah cepat, percuma juga, toh juga saya nggak ada kerjaan, arah Betul. merari baik. Iya jadi apa namanya, istilahnya memang ini Takdir memang iya saya. tadi ya udah lebih baik lah saya menikah seperti itu, padahal kan tidak sama sekali. Nah di sana perlulah kita memberitahukan bahaya, kemudian dia harus melewati yang namanya 5 transisi remaja nih namanya Hah, kalau di GPK. gimana? Jadi di 5 transisi remaja ini di mana mereka pertama harus melanjutkan pendidikan teman-teman semua setinggi-tingginya, kemudian melangsungkan pekerjaan, hidup bersosialisasi di tengah masyarakat seperti apa, terus melangsungkan keluarga dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, 5 transisi remaja tersebut harus kita lewati. Jangan sampai kita hanya memikirkan bahwa kita nikah cepat, tentunya tanpa perencanaan yang tepat itu juga banyak sekali resiko yang akan kita lihat ke depannya. Seperti itu Kak Fatma. Iya, betul. Selanjutnya Ki, berbicara tentang itu lagi masih tentang anak-anak yang sudah menikah. Betul, aku merasa miris gitu ya, merasa kasihan kepada orang-orang yang sudah menikah nih ya, Di bawah umur. betul di bawah umur. Selanjutnya itu penghidupan dia itu loh, oke, aku gimana dia setelah menikah? Banyak memang kejadian yang setelah menikah kemudian ditinggal suaminya untuk mencari nafkah. Iya, Yang ke parahnya Malaysia, juga ya udah dia diceraikan dan dia punya anak, dia masih remaja, dia masih berumuran 16 tahun. anak gendong anak jadinya Betul, ya. masa remaja dia dihabiskan di sana. Gimana sih adakah program pemerintah, maksudnya dari perlindungan hak asasi manusia juga ke perempuannya juga ada yang melindungi begitu gitu loh gimana Jadi sebelumnya kan kita tahu bahwa memang sering banget nih teman-teman semua ketika kita melihat kasus yang namanya menikah di usia anak itu, kadang kita yang sebagai duta genre, apalagi yang dari forum genre sendiri, betul. kayak gimana nih ada nih yang menikah di bawah usia yang belum ideal. Katanya kan duta genre ini bagaimana dia mensosialisasikan terkait dengan stop perkawinan di usia anak. Tapi memang teman-teman semua, kita tidak bisa bergerak sendiri, kita tidak bisa tanpa bantuan dari teman-teman semua di luar sana. Tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri. Percuma kita yang di atas, kita yang dari forum, yang dari BKKBN mensosialisasikan terkait dengan permasalahan remaja, kemudian perkawinan di usia anak tersebut, akan tetapi kerjasama teman-teman yang di bawah itu kurang, itu percuma banget. Jadinya marilah kita sama-sama
kerjasama mulai dari pemerintah desa, pemerintah dusun dan kabupaten kota, kemudian provinsi lainnya. Mari kita kerjasama dengan baik terkait dengan permasalahan Betul. ini. Dan Kak Fatma bilang tadi itu masalah kegiatan ya, atau Iya, mereka yang sudah menikah itu loh, maksudnya kan mereka juga masih tergolong remaja sekalipun mereka sebagai ibu gitu ya, Iya, profesinya maaf sebagai ibu atau sebagai istri atau sebagai menantu dari keluarga mana, tapi mereka juga masih berusia muda, mereka masih remaja gitu ya golongannya, gitu. Itu aku bagian keresahanku dimulai dari sana sejujurnya tentang pernikahan dini ini, bukan tentang remaja di luar sana, karena menurut aku permasalahan remaja juga permasalahan kita semua sebenarnya. Tapi beda lagi dengan yang sudah menikah. Yes, itu hidupnya gitu loh. Iya. Jadi memang usia remaja itu kan menurut BKKBN sendiri itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dan jika teman-teman di luar sana melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun akan tetapi masih remaja, itu tidak lagi dikategorikan sebagai remaja karena mereka sudah melangsungkan pernikahan. Dan mungkin setelah mereka menikah nih dan punya anak, masa iya mereka cuma mau ngurusin anak aja seperti itu kan? Itu sih. Iya, jadi memang kembali lagi ke diri teman-teman yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadinya apakah teman-teman akan hanya menggendong anak sampai beberapa tahun ke depan, apakah akan membangun semangat lagi, membangun teman-teman walaupun saya sudah melakukan yang namanya perkawinan di usia anak ini, tentunya banyak sekali kegiatan positif nantinya yang akan saya kerjakan. Misalnya dengan membangun bisnis, kemudian sudah ada kan kalau di desa sendiri itu istilahnya PKK kan. Di sana ada kayak dana usahanya. Mungkin di sana teman-teman yang bisa membuat kreativitas dalam bidang makanan ataupun baju, tas dan lain sebagainya itu bisa disalurkan ke PKK bakat minatnya di sana. Tapi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman semua, walaupun ada sudah tampungan kegiatan dan lain sebagainya, lebih baik dihindari aja deh, seperti itu. Betul, karena dampaknya berbeda. Dampaknya masa remaja, permasalahan remaja sama permasalahan kita sudah menikah tuh berbeda. Ya nggak sih? Iya sih, karena memang kalau kita sudah melangsungkan yang namanya perkawinan di bawah umur ini, di bawah usia yang belum ideal ini, tentunya kita lihat teman-teman kita di luar sana menggunakan seragam, pasti ada rasa penyesalan, pasti ada kayak begitu. Tapi jadikan penyesalan itu sebagai penyemangat teman-teman semua dan jangan sampai terulang lagi. Betul. Ya kita harapkan lah ya yang sudah menikah dini, pernikahannya gitu terwujud jadi yang sakinah mawaddah warahmah dan kedepannya dia bisa membina keluarga. Betul, dia yang sudah nih ya, yang sudah menikah bisa membina keluarganya dengan lebih baik dan benar lagi. Dan yang belum menikah, aduh, tolong ya, terutama bagi perempuan terutama bagi perempuan ya, as woman ya teman-teman, kita tuh kayaknya perlu deh untuk terus belajar. Kita perlu untuk menjadi cerdas, bukan untuk mengungguli pasangan, tapi agar kita jadi partner terbaik untuk pasangan kita, ya kan Ke? Dan memang kenapa perempuan selalu digencarkan untuk tidak melakukan yang namanya perkawinan di usia karena dampaknya lebih banyak di perempuan. Lebih banyak di perempuan yang saya bilang tadi dalam segi kesehatannya, dan kemudian bukannya madrasah terbaik untuk ibu itu adalah madrasah terbaik buat anak-anaknya. Jadinya kalau teman-teman semua melangsungkan perkawinan di usia anak, pendidikannya teman-teman mohon maaf masih kita bilang masih down seperti itu, karena memang ketika teman-teman sudah melangsungkan yang namanya perkawinan di usia anak, secara otomatis pendidikan teman-teman stop sampai di sana. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang akan diajarkan ke depannya? Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi ini dimana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Jadinya usia produktif itu usia seperti kita semua, usia yang muda-muda ini lebih banyak daripada usia yang tua. Lalu kalau remajanya hanya bisa melihat, hanya bisa menjadi penonton, lalu bagaimana dengan bangsa kita ke depannya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu. Karena generasi kedepannya adalah generasi saat ini, jadi pemuda saat ini, betul. Benar banget. Ada quotes bilang kayak gini, ada dua hal yang bisa jadi reminder kita sebagai perempuan, Yang pertama, jadilah perempuan yang kamu ingin anak perempuanmu juga kayak gitu nanti. Dan yang kedua, jadilah perempuan yang kamu ingin
pasangan anak laki-lakimu tuh kayak gitu nanti ke depannya. Intinya merencanakan dengan baik. Iya betul. Apapun itu semua butuh perencanaan. Jangan sampai hanya cepatnya saja tapi berakibat fatal seperti itu. Nah itu sih, kita semua tidak menginginkan hal yang seperti itu kan. Kita nggak ingin ada penyesalan setelah melakukan hal itu. Tapi kan beda lagi tentang coba dulu gitu. Mencoba hal yang baik sama mencoba yang nggak baik kan, itu beda, dua hal yang berbeda kan. Mungkin coba dalam hal-hal yang positif, mengikuti kompetisi dan lain sebagainya, mungkin itu wow, amazing banget kan, teman-teman udah berani mencoba. Tapi kalau masalah yang ini balik lagi, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oke, teringat sama kamu yang waktu itu masih remaja banget. Oke, kita boleh ya berbicara tentang saran ke saran nih. Kalau saran kamu kegiatan mereka yang teman-teman kita yang remaja lainnya, adakah saran kamu kegiatan yang bisa mereka coba gitu, mengisi masa-masa remaja mereka seperti kamu gitu? Jadi memang saran kegiatan buat teman-teman remaja yang ada di luar sana, bahwa kita tahu usia remaja itu adalah masa transisi kita dari masa kanak-kanak menuju masa yang dewasa, dimana pada saat itu pola pikir kita masih labil dan tentunya belum stabil, sehingga di sana kita perlu menerapkan yang namanya 8 fungsi keluarga, di antaranya itu fungsi agama, dimana fungsi agama ini berperan penting untuk mengarahkan kita kepada kehidupan sosial yang nantinya kita tahu teman-teman mana batasan-batasan yang baik, mana batasan-batasan yang buruk, mana batasan yang positif, negatif, mana yang hak dan mana yang batil, seperti itu. Jadinya nantinya teman-teman semua tentu akan mengerjakan hal-hal yang produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif juga. Seperti apa misalnya Kak? Seperti itu kan. Seperti mungkin teman-teman di luar sana bergabung menjadi anggota PIKR, anggota genre dan organisasi lainnya. Dan salah satu kegiatan yang kita laksanakan saat ini juga adalah kegiatan yang sangat luar biasa, sangat positif yang diselenggarakan oleh Fast Respon sendiri ya, Fast Respon seperti itu. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan teman-teman di luar sana. Jadinya setelah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan nantinya kita tidak akan pernah berpikir untuk melakukan yang namanya nikah cepat tanpa perencanaan yang tepat seperti itu. Jadinya banyak sekali nih kegiatan-kegiatan positif, asalkan teman-teman mau, itu banyak sekali yang menampung kekreativitas anak milenial sekarang, anak milenial yang sekarang ini seperti apa? Di duta untuk menjadi duta genre saja kan seperti yang sudah diceritakan sebelumnya ya. Usianya dimulai dari 16 tahun sampai ke 24 tahun ya itu bisa dicoba lah juga untuk duta genrenya, tes giniannya. Dan kamu juga waktu itu 2 kali coba ya Iya, 2 kali waktu itu di tahun 2018. Tapi di tahun itu Kesha masih berumur 15 tahun. 15 tahun itu kan belum masuk kategori untuk belum masuk persyaratan untuk menjadi duta generasi berencana. Karena memang umurnya itu dimulai dari 16 sampai 24 tahun. Akan tapi di sana kemarin nih mamanya Kesha sempat bilang, sengaja loh mama bilang ke panitia walaupun kamu masih umur 15 tahun seperti itu, ya udah jadi pengalaman aja. Nggak apa-apa nih nggak diloloskan, tapi kedepannya jadi pengalaman, kamu tahu bagaimana cara audisi seperti itu. Dan akhirnya 2019 Kesha mencoba untuk mengikuti ajang itu lagi dan alhamdulillah bisa menjadi duta generasi berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Yang nantinya semoga teman-teman di luar sana bisa nih bergabung dalam pemilihan duta generasi berencana tahun 2022 nantinya. Persiapkan diri kalian dari sekarang karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Tuh, dengerin teman-teman semuanya. Mulai dari sekarang tuh dipersiapin. Harus banget nih pernikahan. Nah, selanjutnya nih, selanjutnya gimana dari segi kesehatan yang yang belum menikah di umur 27 tahun ke atas itu, dari segi kesehatan gimana? Kan kita udah sibuk berbicara tentang menikah dini ya. Tapi banyak juga kan yang belum menikah. Iya, banyak banget. Direktur saya contohnya direktur saya salah satu contohnya. Gimana dari segi kesehatan Coba Jadi memang tentunya akan berpengaruh juga sih ya kalau teman-teman menikah di usia yang lebih
lebih dewasa atau kita bilang mau masa tenggang nih waktunya. Kayak kartu aja. Udah masa tenggang, jadi memang akan berpengaruh juga pada kesehatan. Terlalu dini juga berpengaruh, terlalu tua juga kita berpengaruh, karena memang di sana siklus organ reproduksi kita itu bisa kita bilang ini dari perempuan ya. Iya, ini dari perempuan ya. Jadi memang di sana itu sudah terlambat, karena memang banyak terjadi nih orang yang melakukan orang yang hamil, susah hamil ya, gak sih? Di atas umur 30 lah ya, di atas umur 30 ya, bahaya, karena memang kemarin keluarganya Kisha sendiri itu istilahnya mereka nggak tahu kan, kelolosan lah kita bilang gitu kan, kelolosannya akhirnya berisi kelolosan, kemudian melahirkan, tapi itu di umur 45 waktu itu. Jadi memang banyak resiko juga teman-teman, bukan hanya menikah di bawah umur juga ada resiko, tapi terlalu tua juga banyak resikonya juga. Lebih baik pas-pas lah ya, sedang-sedang saja, karena yang kelebihan juga nggak enak, kecepatan juga nggak enak kayaknya. Tapi setelah kamu berbicara tentang perempuan yang tadi nih, Kay, sepertinya orang-orang yang seumuran 27 bakal langsung ngambil, wah kalau gitu aku ambil yang 21 aja deh nih, gitu ya nggak sih? Gimana Pak? Kayak gimana gitu nih sih teman-teman yang di umur 28-29 memang ya Kak, kebanyakan kalau udah lewat dari 25, apalagi umur perempuan nih perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena memang di sana mereka sudah banyak banget pertimbangan Kak. Betul udah banyak banget pertimbangan, mulai dari cara si cowok itu berpakaian dia nggak suka, dan bahkan ada nih cerita itu bibinya Kesha sendiri nih udah lewat 28 tahun, udah 28 tahun melangsungkan mau nikah kayak gitu kan. Tapi banyak banget pertimbangan yang ngelihat hal-hal sepele. Ya, hal-hal sepele yang tidak masuk akal. Yang di masa kita dulu tuh itu bukan hal yang kita pikirkan, kita pikirnya finansial nih gitu ya nggak sih? Hal-hal sepele, hal-hal yang tidak masuk akal itu dipermasalahkan. Kayak misalnya helmnya nggak ada kacanya nih. Intinya dia kayak jijik gitu loh, padahal itu apalah hal sepele seperti itu kan, itu bisa diperbaiki ke depannya. Dan akhirnya setelah itu bibi saya nih ya, bibinya Kesha ini udah mamanya Kesha kan yang cerita. Iya, dia kayak ditakutin gitu loh. Ayo kamu dijodohin sama ini, tapi dia nggak mau, sama ini dia nggak mau. Dan akhirnya ada satu cowok nih yang datang. Itu memang mantannya waktu SMP Kak, mantannya waktu SMP, dia kayak putus nyambung. Si perempuan, si bibinya Kesha ini pacaran sama orang lain juga. Kemudian yang laki-lakinya juga pacaran, intinya urus diri sendiri gitu kan. Akhirnya nelpon lah, pulang tugas kan, waktu itu cuti, dia di Kopassus kan, di Cijantung di Jakarta Timur. Akhirnya dia nelpon ke mamanya Kesha bilang, Kak saya berniat serius nih untuk melangsungkan pernikahan seperti itu kan. Oh karena memang usia yang cukup dibilang udah kelebihan, udah mau masa tenggang nih, udah, karena memang bener kalau udah 25 tahun ke atas itu memang pertimbangannya banyak banget, hal-hal sepele itu banyak banget yang dipertimbangkan. Jadi akhirnya waktu itu, kalau kamu emang berniat serius untuk melamar, bawa orang tua kamu besok. Dan akhirnya datang. Gitu. Iya, enggak. Mama. Iya. Sebenarnya bibi saya ini udah, masa kecepatan kayak gitu kan, enggak usah lah dulu, pelan-pelan gitu. Dia masih punya pertimbangan lagi. Iya, masih ada pertimbangan di umur yang mau 29 tahun itu Kak. Udah mengkhawatirkan banget kan. Akhirnya diam kamu, digituin sama mama. Akhirnya ngomong, kalau kamu emang serius, besok bawa orang tua kamu. Dan akhirnya secara dengan waktu yang 1 minggu, cuti 1 minggu itu melangsungkan lamaran dan mengurus nikah dinas, dan akhirnya sah. Karena memang sebelum kita menikah itu teman-teman semua ya, banyak banget pertimbangan, apalagi baru-baru ini baru kenal kayak gitu kan, bisa nggak saya nyambung seperti itu. Tapi kalau udah kelewatan ini, gaskan aja ya. Kalau udah kelewatan, gaskan aja nih kalau udah kelewatan, karena memang setelah kita menjalani itu baru kita bisa menyesuaikan. Boleh kita berpikir untuk menikah untuk membuka pintu rezeki, boleh kita punya seperti itu ya. Kalau itu dipakai setelah kita udah betul, memang itu worth it ya. Betul.
Jadi Dimengerti, luar biasa sekali. Pak Direktur? Buat teman-teman yang udah mau menghabiskan masa tenggangnya nih, cepetan kayak gitu. Ya kamu sendiri Ki, kalau kamu ditanya, ayo cepetan nikah, kapan nikah tuh gimana? Misalnya kalau Keisha sendiri, kalau pribadi Keisha sendiri ditanya nih, kamu nikah di umur berapa sih Keisha? Tentunya di bawah di kisaran umur 24 sampai 25 tahun. Karena memang patokannya Keisha itu jangan sampai lebih dari 25 tahun. Wow. Berarti ini Jadi siap-siap ya. ya betul. Nanti 5 tahun yang akan datang mungkin kamu bisa nonton ini setelah kamu sedewasa itu, dan mungkin kamu udah ini juga ya. Mungkin kamu kita bakal bisa kasih tahu geli anak sendiri gak sih cucu. ngeliatin? Kalau Kak Fatma sendiri? Kalau Gimana? aku, reaksi aku ditanya kapan nikah. Iya. Hai, di luar sana aku ditanya nih kapan Cowok-cowok nikah. siap-siap. Enggak sih ya, kayak Iya. kamu tadi lah, aku punya patokannya Iya. memang. Dan aku juga sudah menyelesaikan pendidikanku, dan ya ada, tunggu ya. Itu Berapa tahun nih? 22 mungkin, 23 atau Rahasia bahkan ya, kelebihan rahasia. nih dari Wah, 25. no, Oh, jangan aku sampai baru- Kak Fatma, jangan enggak, sampai aku ya. baru 22 sekarang. November nanti udah 2 ya. 22. Setuju ya, bro, setuju. Dan akan melangsungkan di umur berapa nih? Kepo dong, kepo Ya, kan pasti kalau- teman-teman cowok-cowok di luar sana pasti Aduh. kepo nih hostnya ini Ya, kalau nikah di enggak- umur berapa sih? Ya kalau Kayak enggak gitu. besok hari apa? Besok hari Kamis. Ya kalau nggak Kamis, Jumat, kalau nggak Jumat, Sabtu atau Ahad ya. Allah. Gitu deh, gitu deh. Besok kalau ndak hujan. Semoga ya, semoga ya berbicara Dan tentang tentunya- berbicara tentang nikah tepat, Ki. Nikah tepat itu bisa juga berarti nikah tepat waktu, nikah sama orang yang tepat, bener banget Kak. Jadi memang soal tepat ini bukan hanya tepat dari segi kesehatan juga, bukan dari segi Tepat. materi, tapi waktu. tepat itu juga harus kita menemukan pasangan yang tepat juga, karena memang dia yang akan menemani kita sampai akhir hayat mungkin ya. Amin. Ya, amin. Semoga dapat yang terbaik deh Kak Fatma. Ya, semoga kamu juga mendapatkan yang Amin. terbaik. Setelah kamu melakukan yang terbaik untuk diri kamu, ya semoga lah. Biasanya begitu, kalau kita melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita, kedepannya juga kita bakal dapat yang terbaik. Apa yang kita kamu tanam itu yang kita tuai. Benar Wow. banget. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu Lambat. juga. Benar banget. Nikah tepat waktu, nikah dan orang yang tepat. Benar. Tapi jangan pertanyakan kita gimana caranya bertemu orang yang tepat, karena kan kita juga belum Benar belum, banget. belum. Intinya semoga yang terbaik. Ya. Ya Allah, semoga yang terbaik. Seperti itu. Amin. Amin. Oke, berbicara tentang orang tua, kayak maaf ya agak Iya, mendalam. nggak Oke, kita berbicara tentang ini. Ada nggak sih value yang ditanamin sama orang tua kamu yang nge-shape diri kamu sampai sedewasa ini gitu, kepribadian kamu yang sedewasa ini gitu? Karena dari tadi serius dia dewasa banget gitu Padahal loh. masih bocil. Tapi pemikirannya kan Ya, dewasa umur nggak boleh melulu kecil, tentang iya. umur. Hah. Umur boleh bocil, boleh kecil, tapi pemikiran teman-teman harus sedewasa mungkin. Ya, Dewasa betul. ini bukan berarti kita menuakan diri kita Diri, sendiri, tapi ah. memang kita perlu itu seperti Iya itu. betul. Iya, yuk kita berbicara tentang value yang Iya. ditanamkan sama orang tua kamu. Oke, aku Oke. penasaran. Ya, jadi hal penting yang ditanamkan dalam hidup saya Ya. oleh orang tua saya kepada saya itu adalah tentang ketegasan. Mm. Jadi ketegasan ini bukan berarti kekerasan Kak Fatma. Iya. Jadi memang di ketegasan ini saya tahu arti dari sebuah tanggung jawab. Nah, Wow. apapun kegiatan, apapun kompetisi yang saya inginkan itu, orang tua saya selalu mendukung. Selama itu saya bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik, dan tentunya kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Gitu. Jadi memang orang tuanya Keisha itu selalu mendukung. Selama kamu bisa, ayo coba, seperti itu. Jadinya orang tuanya Keisha itu, terutama mamanya Keisha itu nggak suka banget kalau menyerah sebelum mencoba, seperti Wow, itu. Jadi keren. memang Keisha selalu dibilang sama orang tua, sama mama sendiri, bilang kamu harus coba, nanti alhasil mungkin kompetisi ini tidak harus tentang juara, tapi pengalaman. Wow. Juara itu hanya bonus, seperti itu. Menarik. Iya. Oke, kamu selama mencoba, di fase mencoba itu kamu pernah mengalami kegagalan itu enggak sih? Alhamdulillah apapun kompetisi yang saya ikut seperti Iya. itu kan, seperti Putri Remaja kemarin tahun 2021 Keisha mengikuti Putri Remaja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi memang setelah saya
lengser lah ya. Jadi Setelah duta lengser, genre ya, waktu itu. jadi duta genre, akhirnya saya ingin mencoba lagi. Jadinya tidak hanya kita hanya stay di titik nyaman saja, tapi ayo coba tantangan baru seperti itu. Jadinya akhirnya Kesha cobalah pemilihan Putri Remaja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Putri Remaja ini Putri Indonesia Tahun 2020 kemarin ya, tahun 2021 Ya, kemarin. ya. Dan alhamdulillah dengan segala persiapan. Jadi memang kalau Kesha ikut kompetisi atau lomba-lomba lainnya itu mamanya Kesha tuh selalu bilang persiapkan dengan matang kayak gitu kan. Kalau kamu sudah persiapkan dengan matang, usaha kamu sudah mantap, nanti hasilnya apapun itu kamu akan menerimanya dengan baik juga. Dan hasil ketika saya mengikuti pemilihan Putri Remaja Indonesia waktu itu dengan semua persyaratan yang sudah Kesha lewati, dan Kesha tanamkan pada diri Kesha sendiri bahwa setelah saya mengikuti kompetisi ini, tujuan utama Kesha untuk ikut kompetisi ini, Kesha tahu orang-orang baru yang ada di dalam sana. Kesha tahu bagaimana orang yang ada di luar sana. Mungkin setelah saya bergabung di Duta Genre, saya tahu teman-teman seperti apa, kemudian ilmu-ilmunya juga pasti berbeda. Sebetulnya Kesha ikut bergabung menjadi Putri Remaja, dan Kesha selalu berprinsip walaupun misalnya Kesha tidak dapat dan di ajang Putri Remaja tersebut, tapi ada salah satu sas yang Kesha bawa pulang, selempang yang Kesha bawa pulang. Dan alhamdulillah pada saat itu Kesha dikategorikan menjadi Putri Remaja Best Video Presentation 2021. Seperti beri itu. apresiasi dulu dong. Usaha tidak mengkhianati hasil. betul. Jadinya semangat terus, berdoa terus, apapun hasilnya teman-teman akan dapatkan seperti itu. Wah, menarik sekali bagian value yang ditanamkan sama orang tua kamu, yang ketegasan itu yang memberikan kamu tanggung jawab itu benar juga. Banget. Wah, titip salam ya sama ibu di rumah nanti. Nanti Kesha salamin ya ke mama. Itu teruntuk ibu Kesha yang akan menonton video ini. Mama tuh udah jadi orang tua yang terbaik banget. Terima kasih telah jadi orang tua yang terbaik dan mendidik Kesha sampai sebesar ini dan sedewasa ini. You did a great job, Mom. Ya gak sih? Terima kasih juga pesan saya buat pesan Kesha ke mama. Terima kasih sudah selalu mendukung apapun kegiatan Kesha, apapun yang Kesha inginkan. I love you so much. Wah, hangat banget ya hubungan kedua. Karena memang mamanya Kesha tuh bisa memposisikan diri apapun permasalahan. Kesha selalu curhat sama orang tua, sama dekat mama. Banget tuh iya, sama benar orang tua banget. gitu. Jadinya orang tuanya Kesha tuh pintar banget untuk memposisikan diri apapun masalahnya, mau masalah cowok, mau masalah pacar, mau masalah teman, itu Kesha lebih nyaman curhat ke sama mamanya Kesha. Ya, orang tua yang baik itu udah bagian luar anak biasa beruntung sekali. Ya sih. Dan orang tua yang bisa menyesuaikan diri, yang bisa memposisikan diri itu sangat luar biasa. Karena memang ketika kita curhat sama orang tua itu, mungkin orang tua akan bisa memberikan kita nasihat, alasan kenapa sih kamu nggak boleh seperti ini. Dan memang ketika kita curhat kepada orang tua, tentunya orang tua kita juga akan menjaga rahasia apa yang kita akan curhatkan. Betul. Mau baik mau buruk nggak mungkin kan dijelaskan ke orang lain. Kita ke teman. Kalau ke teman bisa jadi teman makan teman kan, nantinya kita nggak tahu mana teman yang baik, mana yang buruk. Seperti itu kita nggak tahu orang yang di sekitar kita suka nggak sama kita. Jadi memang kalau kita udah curhat sama orang tua, apalagi mamanya Kesha sendiri yang bisa memposisikan diri dengan baik, sangat-sangat luar biasa sekali, dan bisa menjaga rahasia Kesha dengan baik, apapun itu. Apalagi nggak mungkin kan dibocorkan sama orang lain kalau kita udah curhat sama orang tua. Seperti itu. Wah, kita berterima kasih lagi sama Mama Kesha. Thank you so yang much, udah ngeliat pokoknya Kesha Mama. dan ngedidik Kesha jadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang hari ini, Ma. Karena berkat mama juga. Wah. Dan doa. Mama bisa senyum nih lah habis nonton ini. Ya benar, ya selain kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang, kita perlu bangun hubungan yang lebih dekat sama orang tua sendiri. Karena ya siapa lagi yang bakal nuntut lebih, maksudnya keputusan kita tuh juga tergantung dari keluarga nggak sih? Faktor utamanya dari keluarga, kita mau ngapain kan dari keluarga juga. Karena kalau kita udah ditahu sama keluarga, apapun kegiatannya, apapun masalahnya itu aman. Iya, karena kepercayaan keluarga itu ada di kita gitu loh. Beda lagi kalau kita kurang dekat sama orang tua,
pantas orang tua ngelarang kita untuk apapun itu. Contohnya yang kayak tadi tuh orang tua kita tuh mikirnya kita baiknya menikah aja gitu loh, karena kita kurang pendekatan, kurang dekat sama orang tua kita tuh nggak bisa percaya sama kita, pilihan kita. Karena begini, wajar saja semua orang tua akan tetap melihat anaknya sebagai anak kecil, tapi ada juga orang tua yang ada saatnya, betul, ada saatnya ngeliat anaknya sebagai anak kecil, dan ada saatnya juga dia percaya anak kecil ini udah bisa loh sekarang, nggak cuma sekadar dia bisa makan sendiri, dia juga bisa ngambil keputusan sendiri. Nah, kepercayaan itu yang harusnya bisa kita ambil juga. Iya, benar banget, karena memang jadi pesan Keisha buat teman-teman di luar sana yang menonton video ini, jadinya dekatkan diri kepada keluarga, apalagi sama orang tua. Betul. Karena memang itu sangat-sangat penting untuk masa depan kita, apalagi yang terjadi yang namanya yang tadi permasalahan remaja itu, karena memang kita tidak curhat. Ya, ada kecanggungan, memang betul ada kecanggungan memang, tapi iya, kalau misalkan kita yang anak agak canggung, bolehlah kita sebagai orang tua tuh, kita calon orang tua untuk bisa cara mendidik kita tuh bukan yang anak ke ibu, tapi ada saatnya kita sebagai teman dia, sebagai teman dia, betul. Kita harus bisa pandai-pandai memposisikan diri untuk anak kita, emosinya juga sama gitu loh, betul. Ya, mendukung banget sih dari keluarga memang. Wah, kita udah di penghujung aja nih, the last question nih. Ya bener, aku ngobrol, bincang. Ya, semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya, Amin, semoga nggak cuma ini doang ya. Ya, pertanyaan terakhir nih, sebenarnya ini apa nih pertanyaannya teman-teman? Wow, kayaknya bakal emosional banget sih ini. Lebih ke pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan ke Keisha yang akan nonton ini 5 tahun ke depan lagi? Gimana? Yang semangat terus Keisha, jangan pernah puas dengan capaianmu saat ini, karena suatu saat nanti jika kamu bersyukur dan terus berjuang, maka capaian yang akan kamu dapatkan saat ini kedepannya akan lebih kamu capai, seperti itu, akan lebih yang kamu dapatkan akan lebih dari sekarang ini, seperti itu. Dan pesan saya buat teman-teman di luar sana yang akan menonton video ini tentunya, mari, sudah saatnya kita sebagai remaja milenial untuk bangkit kembali, mengambil peran nyata menjadi human capital intelektual, yaitu sumber daya, kemampuan, dan penciptaan nilai kita dalam bersaing. Dan nantinya tentunya remaja milenial ini harus tampil terdepan dong ya, menjadi role model, kemudian menjadi leader of innovation, menjadi agent of social change. Dan teman-teman semua, Imam Hasan Al-Banna juga pernah mengatakan, Syababul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Jadi kalau bukan kita yang pemuda Kak Fatma, kalau bukan kita yang remaja, lalu siapa lagi kalau tidak dimulai dari sekarang? Lalu kapan lagi, seperti itu. Do something today that future self will thank you for. Lakukan apa saja hari ini teman-teman semua, hal-hal yang positif, maka kelak di kemudian hari kamu akan berterima kasih pada diri kamu sendiri. Itu sih pesan saya buat teman-teman yang menonton nantinya. Semoga kedepannya tentunya teman-teman semua bisa menerapkan apa yang udah kita perbincangkan dari tadi sampai penghujung acara pada saat ini. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik, semoga bisa diterima dengan baik. Wah, terima kasih banyak hari ini sudah datang dan berkesempatan untuk sharing pengalaman hidupnya ya Iya, senang banget bisa sharing. Wah, aku lebih senangnya bisa ketemu sama kamu, bisa belajar banyak gitu, terutama juga mungkin teman-teman di luar sana juga berpikiran sama dengan aku gitu loh. Jadi luar biasa sekali ya acaranya teman-teman semua. Jadi semoga tidak hanya stop sampai di sini saja podcastnya Kak Fatma dan teman-teman lainnya. Insyaallah. Semoga dengan next pemateri yang lebih kece juga pasti bakalan ada kan. Seperti itu. Guys, semuanya terima kasih sudah menonton podcast hari ini, dan tunggu lagi konten kita selanjutnya. Kita akan tanya siapa di konten berikutnya. Saya Fatma dan saya Keisha. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast ini. Pas Respons, kreasi anak milenial. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Buat teman-teman di luar sana yang sudah menonton video ini, jangan sampai lupa komen, like, dan subscribe. Tentunya komen yang positif dan nantikan video-video kreatif dari Fast Respon.